Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas tentang konstitusi negara, yang dimana pokok bahasannya mencakup pengertian konstitusi negara, kedudukan konstitusi negara, tujuan dan fungsi konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama NKRI, perubahan konstitusi NKRI, dan Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama di dunia. Langsung saja, yang pertama, pengertian konstitusi negara. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata constitution yang berarti membentuk dan menyusun suatu pernyataan. Namun, dalam bahasa Prancis berasal dari kata constituere yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konstitusi negara adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat serta antar lembaga negara dalam suatu negara. Yang kedua, kedudukan konstitusi negara. A. Konstitusi sebagai hukum dasar. Konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Secara khusus, konstitusi memuat aturan tentang badan-badan pemerintahan dan memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga negara. B. Konstitusi sebagai hukum tertinggi. Konstitusi sebagai hukum tertinggi, hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi atau superior terhadap aturan-aturan lainnya. Oleh karena itulah, aturan-aturan lain yang dibuat oleh pembentuk undang-undang harus sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Yang ketiga, tujuan dan fungsi konstitusi negara. A. Tujuan konstitusi negara. Yang pertama, memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Dan yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. B. Fungsi konstitusi negara. 1. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara. 2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. 4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Dan yang terakhir, fungsi simbolik, yaitu sebagai sarana pemersatu atau symbol of unity, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, serta sebagai center of ceremony. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama NKRI. Terbentuknya Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara Indonesia tidak terlepas dari sejarah persiapan kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI sebagai konstitusi tertulis yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam menjalankan pemerintahan. 5. Perkembangan konstitusi NKRI. Perkembangan konstitusi negara dapat diubah jika terdapat kebutuhan atau perubahan dalam tatanan negara. Perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui amandemen atau revisi. Amandemen adalah perubahan kecil pada konstitusi yang dapat dilakukan oleh badan legislatif atau lembaga yang ditunjuk. Sedangkan revisi adalah perubahan besar pada konstitusi yang harus dilakukan melalui sidang khusus dan persetujuan dari 2/3 anggota parlemen. 6. Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama di dunia. Implikasi konstitusi negara pertama di dunia adalah Piagam Madinah yang kemudian dirubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negaranya.
Konstitusi negara yang baik dapat memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia, menjaga kestabilan politik dan sosial, serta memperkuat sistem hukum dan pemerintahan. Namun, jika konstitusi negara tidak dipatuhi dan diimplementasikan dengan baik, maka dapat mengakibatkan ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan kekacauan politik dan sosial. Baiklah, demikian pembahasan dari kami. Sekian dan terima kasih.